Syekh Maulana Maghribi. Ya, nama yang tidak asing bagi seluruh umat Islam terutama di Indonesia. Konon, menurut sejarah, Syekh Maulana Maghribi adalah orang yang pertama kali menyebarkan ajaran Islam di tanah Jawa. Salah satunya di desa pesantren Kecamatan Ulu Jami, Pemalang. Tidak hanya itu, makam Syekh Maulana Maghribi juga terdapat di sebagian pulau Jawa seperti Batang, Sragi, dan Yogyakarta. Adanya makam Syekh Maulana Maghribi di desa pesantren Kabupaten Pemalang juga dibenarkan oleh Habib Lutfi bin Yahya Pekalongan. Disebutkan bahwa Syekh Tajuddin Abdul Qadir atau Syekh Maulana Maghribi adalah sosok wali yang memberi nama Gunung Slamet atau Jabal Salamah yang dulunya bernama Gunung Karo. Ada dua versi. Versi yang pertama bahwa makam-makam Syekh Maulana Maghribi kebanyakan hanya merupakan patilasan, seumpamanya meninggalkan pakaian, meninggalkan tongkat misalnya, meninggalkan sandal. Syekh Maulana Maghribi atau Syekh Tajuddin, kemudian beliau meninggal dimakamkan di desa pesantren. Menurut cerita, karena di tanah Jawa kena wabah penyakit yang khususnya di Jawa Tengah yang disebabkan sering meletusnya Gunung Karo, maka beliau mengganti nama Gunung Karo menjadi Jabal Salamah atau Gunung Slamet. Adapun seluk-beluk diketemukannya bangunan candi. Menurut cerita, terdapat sosok Mbah Balut, penduduk desa Balutan, Kecamatan Comal, sedang menunaikan ibadah haji ke Mekah. Dijumpai oleh seseorang seraya bertanya, "Engkau dari mana?" Mbah Balut pun menjawab, "Saya dari Comal." "Mengapa belum pulang?" tanyanya lagi. "Saya tidak punya bekal." "Kalau benar demikian, mari merangkul punggung saya dan pejamkan matamu." Mbah Balut pun merangkul punggung orang itu sambil memejamkan matanya. Setelah orang yang menggendong terasa berhenti, Mbah Balut pun membuka matanya dan alangkah terkejutnya bahwa benda yang dirangkul adalah nisan Syekh Maulana Maghribi. Hal menarik pada bangunan utama candi ialah terdapat sumur kecil di belakang bangunan utama candi, memiliki diameter 25 cm. Menurut cerita, air tersebut apabila dipandang akan tampak berbeda-beda. Disebutkan ada yang melihat air tersebut dekat dengan permukaan, ada yang melihat jauh dari permukaan, ada yang melihat air tersebut tampak bening, dan ada pula yang melihatnya tampak keruh. Konon sumur tersebut terus mengalir dan tidak akan kering. Masyarakat pun menamai sumur tersebut dengan sebutan sumur keramat. Menurut cerita, sumber air tersebut muncul akibat pukulan tongkat milik Syekh Maulana Maghribi, sehingga banyak masyarakat yang meyakini bahwa air yang ada pada sumur tersebut sangat mujarab untuk dijadikan wasilah pengobatan. Selain sumur keramat, keistimewaan pada bangunan candi adalah makam yang berukuran sangat panjang dengan batu nisan khas Kerajaan Mataram, yang usianya mencapai 4 abad. Dengan keistimewaan makam Syekh Maulana Maghribi di desa pesantren, masyarakat berbondong-bondong berziarah ke makam Syekh Maulana Maghribi, terutama pada hari Minggu Pahing, Kamis Wage, dan malam Jumat Kliwon. Nah, sahabat ilmi, kita sebagai umat Islam tentu percaya akan karomah-karomah yang diberikan kepada orang-orang pilihan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satunya Syekh Maulana Maghribi, orang yang pertama kali membawa cahaya di tanah Jawa, khususnya di Pemalang. Jadikanlah hari ini sebagai pengetahuan baru untuk kita semua. Nantikan episode selanjutnya yang mengungkap sejarah-sejarah di Indonesia agar pengetahuan kita makin luas.